Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supriyanto, dari Pacitan. Saya pemilik Somai Wondes ikan tenggiri asli yang terletak di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Wondes ini adalah salah satu cara saya menjemput rezeki. Saya dulu asal muasal pernah bekerja di kantor. Basically saya pekerjaan saya di dunia IT. Saya dari seorang technical support sampai menjadi salah satu IT manager di salah satu kampus di Bilangan Gading Serpong, dan akhirnya saya memutuskan diri untuk belajar entrepreneur seperti mimpi-mimpi dan cita-cita saya. Membangun bisnis, membangun usaha itu bagi saya tidak mudah. Saya melewati jurang yang sangat dalam, jurang kehancuran, kebangkrutan, dan pokoknya rasa yang sangat-sangat menyedihkan lah gitu ya, rasanya pahit, getir. Dan saya melewati masa fase bangkrut yang luar biasa. Yang kalau boleh saya simpulkan itu semua berkat karena saya memang kurang memiliki ilmu. Dan proses perjalanan itu saya syukuri, dan itu juga caranya Allah menjawab doa-doa saya, karena saya memang selalu memanjatkan doa ke Allah, entah itu di sholat saya, di sepertiga malam yang memang yang saya terbangun dan bisa saya melakukan sholat malam, di sholat duha, dan di kondisi-kondisi tertentu saya selalu berdoa dan memohon, ya Allah, saya ingin berdiri di dalam kaki saya sendiri, ingin membangun bisnis saya sendiri, membangun usaha saya sendiri. Dulu itu doa saya itu seperti mimpi gitu teman-teman, seperti cita-cita saya bahwa wah pokoknya nggak tahu caranya, pokoknya nggak tahu bagaimana saya nanti apakah bisa jadi nyata apa enggak, yang penting saya bermohon dan berdoa saja. Karena saya yakin, diri saya nggak memiliki capability dari sisi ilmu, modal, bahkan teman yang mensupport, orang yang mendorong saya untuk menjalankan bisnis saja nggak ada. Tetapi Allah tetap menjawab ternyata. Dan jawaban Allah pada saat saya memulai usaha dari benar-benar kondisi saya dalam kondisi minus. Nah, saya teringat pagi ini saya membaca buku teman-teman. Ini saya waktu itu saya ingat, saya ini buku saya pernah ke Jogja tahun berapa berarti ya? Oh, saya mudik setahun lebih yang lalu saya mudik, dan waktu itu saya pulang balik ke Jakarta, nginep lagi di Jogja, dan mampirlah di Malioboro. Di situ ada mall. Saya lupa nama mallnya apa di Malioboro itu, dan ada buku-buku murah dari Gramedia. Saya beli harganya 10.000 teman-teman. Dan pagi ini saya tadi rapi-rapi, saya menemukan buku ini dari Mautia Rizky. Saya nggak tahu siapa beliau, tapi saat tadi sekilas ternyata beliau ini salah satu leader MLM dari Oriflame, dan suaminya seorang fotografer dari zamannya Pak SBY. Buku ini dicetak tahun 2012, bayangkan. Buku ini dicetak 2012 dan baru kebaca oleh saya tahun ini, 2023 bulan Juli, tahun 26 Juli 2023. Tetapi baru saya memulai satu bab, ini ada satu kata-kata yang menurut saya menarik bagi saya, dan ini nampol dan bisa jadi pelajaran buat saya juga nih. Kebahagiaan tertinggiku bila bertemu dengan orang-orang yang telah lebih sejahtera dibandingkan saat bertemu sebelumnya, dan itu selalu ada. Dari ini saya tadi kalau dia merasa bahagia gitu pada saat berjumpa seseorang dan orang itu lebih sukses, lebih berhasil gitu daripada sebelumnya. Maksudnya begini, dia itu kan, kalau saya dulu sering banget ngomporin teman-teman untuk maju, untuk belajar. Ingat saya dulu waktu saya masih jadi, sebelum IT di kampus BINUS itu saya jadi seorang tukang sapu teman-teman. Saya jadi cleaning service di kampus BINUS. Nah, itu saya seneng banget motivasi teman-teman saya untuk ayo belajar, ayo kuliah, dan saya sendiri pun juga akhirnya kuliah malam gitu teman-teman. Memotivasi junior-junior saya. Ada satu orang juga yang saat ini kerjanya beliau di gedungnya Tokopedia, di kantor Tokopedia sana, tapi dia pemilik gedung utamanya. Tokopedia kan nyewa ya. Saya dulu gak lupa di seberangnya Intiland sana, di Karet itu kan ada mall besar. Dia salah satu asmen atau manajer building sekarang ya, teman saya ini. Dulunya kuliahnya pun juga susah gitu, tapi saya dorong-dorong, akhirnya alhamdulillah dia saat ini beliau udah jadi manajer, yaitu Mas Mujiono kalau enggak salah. Beliau itu udah jadi pimpinan di situ.
Secara ilmu sih dia ya biasa aja lah, kita namanya tukang sapu gitu. Tapi saya lihat dia ini punya potensi. Orangnya gampang kenal orang, pinter ngomong, pinter deketin orang. Cuman sayangnya ya itu, motivasi zaman dulu kurang. Bahkan sempat kuliahnya pun juga lama banget gak lulus. Tapi alhamdulillah sekarang udah lulus dan ternyata ngefek juga gitu teman-teman. Jadi motivasi yang saya berikan, saya ajak, saya waktu itu saya kan udah naik duluan di posisinya di BINUS. Saya jadi leader dan selanjutnya saya jadi sekretaris rektorat gitu. Dan dia masih di bawah waktu itu. Saya motivasi terus, ayo lulusin. Alhamdulillah dia jadi dari sekretaris BM waktu itu dan bisa keluar segala macam. Dan sekarang udah jadi, ya alhamdulillah udah berhasil, udah punya rumah, udah punya kendaraan. Kalau nggak salah saya ingat saya gitu ya. Intinya udah ada perubahan yang cukup signifikan dibanding sebelumnya. Nah, seperti yang diceritakan Mbak Mutia Rizky ini, terjadi juga di diri saya. Ada juga junior saya yang saya motivasi untuk, ayo kamu bisa. Bahkan ada salah satu orang yang sekarang kesuksesannya malah di atas saya. Dan saya senang, saya happy. Saya ketemu bukan karena saya pingin, timbal balik, saya pingin ini, enggak. Tapi saya selalu bersyukur pada saat ketemu, dia sudah lebih sukses dari saya. Itu kebahagiaan tersendiri teman-teman. Ada satu orang yang dulu hidupnya susah, bahkan jajan makan pun waktu dulu itu susah. Dan saat ini justru berbalik kondisinya, dia dulu ingat kerja tuh saya ajak, saya pindah kerjaan, saya menggantikan posisinya gitu ya. Posisi saya gantiin dia, dan dia ini saya lihat anak ini punya potensi gitu. Dia gampang kenal orang juga, selain Mas tadi ya, Mas Muji tadi, ada lagi satu lagi Bro Ivan ya. Sekarang dan dia waktu itu saya kenalkan, saya pindah ke situ dan dia bisa masuk ke area yang saya tinggalkan itu, bahkan punya teman-teman yang malah lebih luar biasa. Kalau saya malah kurang bisa gaul gitu teman-teman. Dan terbukti waktu itu akhirnya kami berdua ini walaupun usia kami jauh, mungkin ada berapa ya sekarang, dia usianya di kisaran 28 atau mungkin 28 atau mendekati 30, sedangkan udah saya 45 udah 15 tahunan lebih ya. Perbedaan usia dengan itu, tapi nyambung aja gitu teman-teman. Dan sempat juga awal muasal saya mendirikan Wondes itu sama dia. Kami nekat-nekatan, cuma cara yang saya tempuh aja salah waktu itu. Saya harus ngutang, berbunga, dia jual kendaraan, kami join bikin usaha namanya Wondes. Bahkan yang namain Wondes itu dia gitu teman-teman. Dan akhirnya nggak jalan dan kita kolaps. Dia kerja lagi, nyari kerja lagi, dan suatu saat dia akhirnya buka usaha iseng dan sampai jadilah sekarang. Usaha beliau adalah di bengkel motor online, dan saya pun juga masih sering bantu gitu teman. Dan saya pun juga salah satu yang bisa dibantu adalah ini HP yang buat saya nge-record ini, malah dia yang beli gitu untuk membantu saya, dibeliin dulu gitu. Bahkan lumayan besar ya harganya, sampai 19 juta lebih, total DLL sampai 21-an juta nih saya tambahkan DLL-nya gitu. Artinya apa? Saling support, saling itu tuh luar biasa teman-teman. Jadi siapapun kita bisa memotivasi orang lain, bisa mengajak kebaikan, dan seperti yang ditulis Mbak Mutia tadi, bahwa dia tuh merasa bahagia pada saat orang-orang yang tadinya datang tuh mungkin dengan kekurangan dan bisa ketemu lagi lebih better, lebih baik, lebih sukses. Itu saya merasakan sendiri seperti itu teman-teman. Dan moga-moga energi seperti ini juga menular ya ke teman-teman semua, bahwa siapapun kita berhak untuk maju, siapapun kita berhak untuk sukses, apalagi dengan media sekarang seperti YouTube saat ini teman-teman ya. Ini bisa juga jadi motivasi loh. Peluang sangat-sangat terbuka untuk kita semua. Nggak peduli lapangan, nggak peduli siapapun kita. Dan teman-teman, bagi yang misalkan bingung mau usaha apa, kondisi sulit segala macam, asal mau berjuang, jujur, usaha, bisa. Dan teman-teman mungkin ada bingung juga, saya membuka peluang juga nih teman-teman, siapa tahu mau belajar bareng, tapi saya saat ini belum bisa gaji, tapi saya punya peluang. Peluangnya apa? Gimana berjualan, gimana berjualan online secara ilmu, saya insya Allah bisa mengajari sesuai yang saya paham, sesuai yang saya jalankan saat ini. Tapi untuk menggaji saat ini saya belum mampu. Saya jujur aja, saya belum mampu untuk menggaji langsung. Tetapi kalau peluang, memotivasi, memberikan jalan, memberikan petunjuk sesuai yang saya mampu, insya Allah saya bisa. Dengan cara apa? Yaitu join saya untuk jualan siomay Wondes. Salah satu contoh nyata orang yang bisa berhasil sukses adalah saya mengajak junior saya, perkenal saya secara online, tetapi dia menjadi dropshippernya siomay Wondes. Dia tinggal di Jawa Timur saat ini, dan ternyata dia penjualannya tertinggi di Tokopedia.
Kalau nyari siomay Wondes, justru dialah yang menguasai siomay Wondes. Dia saya ajarkan, bahkan cuma saya motivasi aja. Kamu bisa, belajarin ini, belajarin. Alhamdulillah, saat ini bisa menghidupi keluarganya, bisa buat survival. Bahkan tinggal di kampung bisa mendapatkan, saya rasa tuh bisa di angka 4, bahkan 5, bahkan lebih per bulan mendapat. Itu namanya jualan naik turun ya. Bahkan suatu titik pada saat zaman-zaman corona, itu dia mendapatkan kurang lebih sebulan itu bisa sampai tembus 20 bahkan 30 juta. Itu crazy, saya bilang. Crazy. Tadinya di anak ini sangat-sangat problem kehidupannya, penuh dengan hutang segala macam, cicilannya luar biasa banyak. Dan waktu itu saya komporin hilang. Dan suatu titik akhirnya dia benar-benar bertanya, ngobrol, bahkan saya ketemuan, saya datengin waktu habis corona itu, saya datengin langsung. Mungkin kalau ditelusur lagi ada di video YouTube saya. Dan ternyata bisa loh teman-teman. Nah, yang saya bilang begini, bahwa kita tuh sebenarnya ada potensi, ada kemampuan, tapi jangan kadang-kadang gini, jangan sampai minta kerjaan, tolong ke ini, enggak. Sementara saya enggak seperti itu, saya belum mampu ya teman-teman. Tapi kalau saring share ilmu, bagaimana berjualan online, bagaimana menggunakan Facebook Ads, bagaimana, bahkan kalau mau datang ke sini, ayo Mas, saya pengen belajar tapi serius. Saya mau berjuang habis-habisan, mau menambah ilmu, bantu jualan di Wondes, langsung boleh. Ada kesempatan seperti itu. Tapi ya ini mindsetnya, jangan, saya nggak bisa jualan. Nggak ada yang nggak bisa kalau memang ada kemampuan, teman-teman. Saya dulu bukan seorang marketing. Saya nggak kenal ilmu jualan, saya nggak kenal ilmu bagaimana menjual produk. Basically, saya adalah orang IT di belakang layar yang ngomong aja, teman-teman. Ngomong seperti ini aja, di depan kamera saya nggak mampu. Tapi saya akhirnya memutuskan, saya belajar lagi kuliah studi S2, ambil ilmu komunikasi. Dan sampai saat ini pun nggak lulus. Tetapi yang saya niatkan adalah saya bukan mencari ijazahnya. Yang saya dapatkan adalah bagaimana saya berani ngomong di depan umum. Dan ternyata isu bisa merubah posisi saya. Saya yang dulu jadi staf biasa, sampai suatu titik saya bisa jadi seorang manajer di satu kantor, di kampus waktu itu ya. Dan itu bukan level yang saya cari, mentok di situ enggak. Tapi justru saya pengen jadi seorang entrepreneur, saya jadi orang wirausaha, dan sekarang saya belajar nge-YouTube seperti ini teman-teman, adalah proses pembelajaran saya bagaimana terus bertambah, terus bertumbuh, terus bisa gimana ya mengelola bisnis, membesarkan bisnis saya, mempertumbuhkan bisnis saya. Gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar usaha, mau belajar nggak punya modal, nggak punya ilmu, boleh. Ayo kita saling belajar bareng, silahkan kontak ke saya. Kalau memang ada yang bisa didiskusikan, silahkan komen di sini. Nanti kita bisa berhubungan. Kalau memang syaratnya satu, jujur, mau belajar, apapun yang terjadi, pokoknya gaspol, semangat. Peluang itu ada. Dan satu lagi, jalankan, jangan melanggar syariatnya Tuhan. Jangan melanggar syariatnya Allah. Itu aja. Yang terbaik, pokoknya asal halal, baik, gaspol. Itu menurut saya yang bisa dilakukan. Oke teman-teman, sekian dulu, kayaknya udah panjang video saya. Lanjut next lagi, saya ingin melanjutkan membaca bukunya Mbak Meutia Rizky. Saya suka mengambil hikmah-hikmah kehidupan dari cerita orang, karena bisa jadi pembelajaran saya, dan apa yang saya ada dalam kepala saya langsung saya cerotkan dalam video. Kalau saya dulu suka menulis di vlog, kalau di blogging gitu ya, tapi sekarang saya lebih enjoy, lebih happy pada saat bisa berbagi cerita langsung melalui video, karena saya merasa bahwa video more than a words, jadi melebihi cuman tulisan. Itu yang saya pilih saat ini, yang saya happy ngejalaninnya, saya suka, dan saya niatkan untuk menebar manfaat teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang mau belajar Facebook Ads juga udah mulai saya coba fokuskan di YouTube saya di Wondes Academy. Di situ saya ingin belajar apa yang saya lakukan hari-hari, day to day-nya saya share situ untuk bagaimana berjualan online menggunakan Facebook Ads. Jadi itu benar-benar cerita saya, daily saya yang saya lakukan. Kadang ya boncos, ya kadang ya rugi, kadang ya bangkrut. Pokoknya saya share-share aja tanpa sensor-sensor. Jadi teman-teman, ayo kita belajar bareng, niatkan untuk bisa bertumbuh, menebar manfaat seluas-luasnya, dan mendapatkan rezeki yang halal, berkah, barokah. Dunia nanti bisa bekal juga di akhirat ujungnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.